what the fuck? Ngapain? Ya. Jadi di sini kita mau buat mau buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau buat tugas vlog sejarah ke Museum Lampung. Ini kita mau TW dari rumah istri. Ini ke rumah lu aja arahnya. Ya kan? Bisa kan? Iya. Iya. Nembus MPK kan? Aku miring aja. Dadak ya. Bukan aja. Ini cara. Coba apa ya? Gue punya nih saya. Parkir mana sih? Nggak tahu gue juga. Jadi kita udah Museum Lampung. Tapi lagi tutup guys. Tapi sekarang kita mau ngejelasin tentang sejarah Museum Lampung didirikan. Check it out. Kalian beli apa? Apa lu gua tau? Wawancara. Bagaimana perasaannya Museum Lampung tutup? Jadi nunggu jam 10 di rumah gua, hujan. Tags me! Bukain pagar dong! Hujan nih! yang bener. Sumpah! Woi, buka, Bo! Woi! Ya yang ini gimana perasaannya? Yang penting beli minum aja. Guys, tutup. Ikutin kita ya guys. Lihat review museum tutup. Ayo. Review ini apa nih? Musim Lampung aja. Yang mau disorot itu dari sini aja loh. Itu tuh. Itu bangunnya mas. Oh enggak. Ini rumah sorot aja itunya. Kan. Itu kan yang belum. Betul ya. Apa? Ya, ini. Museum Lampung Ruai Jurai didirikan sejak 1975 dan diresmikan pada 24 September 1988 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan bertepatan dengan Hari Aksara Internasional. Museum Lampung ini terletak di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam nomor 64, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.
Sekarang kita lagi ada di salah satu contoh rumah adat yang ada di Museum Lampung. Rumah ini dikenal sebagai Lamban Pesagi karena atapnya menyerupai Gunung Pesagi. Bangunan dari rumah ini berbentuk rumah panggung dari kayu dengan atap yang terbuat dari ijuk. Sejak 1994, warga membanggakan arsitektur rumah adat ini karena berhasil selamat dari gempa yang pernah melanda. Masyarakat di Lampung Barat mempercayai tangga rumah berjumlah ganjil karena dipercaya dengan angka ganjil, roh jahat tidak akan mendekati rumah. Atap rumah yang unik juga digunakan untuk menyimpan peralatan hingga barang berharga yang mereka punya. Yang terakhir ada kolong rumah yang biasanya digunakan untuk meletakkan kayu bakar. Namun masyarakat tidak terlalu banyak di sini karena sering digunakan untuk kegiatan penting seperti perkawinan ataupun menumbuk kopi dan menggiling padi. Ini adalah alat menumbuk padi ataupun buah kopi bernama gerinjal. Alat penumbuk terbuat dari balok kayu, pada bagian ujung menyatu dengan alu yang tepat pada posisi lesung. Pada bagian pangkalnya dipasangkan sumbu untuk mengungkit balok. Cara menggunakannya, pangkal balok kayu diinjak, maka bagian itu akan terangkat dan turun bila dilepas, sehingga kulit padi atau kulit buah kopi akan terkelupas. Berasal dari Lampung Barat, kurang lebih berumur 60 tahun. Ini adalah alat penggiling padi yang digunakan warga yang bernama Isara. Seluruh peralatan terbuat dari kayu, terdiri dari dua bagian. Kayu bagian atas dikerok berfungsi sebagai lumpang untuk menaruh padi. Pada bagian tengah dipasangkan sumbu kayu sebagai alat penggiling. Permukaan kayu bagian bawah dibuat jalur bulatan menyerupai jari-jari. Cara menggunakannya, kedua bagian dipegang. Pegang sumbu digerakkan ke kiri dan ke kanan, maka pergerakan kedua permukaan kayu akan mengelupas kulit padi secara berangsur, beras akan menjadi halus. Di belakang rumah adat yang tadi terdapat lumbung yang biasa disebut walai atau badai oleh masyarakat. Lumbung ini menyimpan hasil panen padi. Lumbung padi berasal dari desa Waikrap, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Didirikan pada tahun 1880 Masehi, dipindahkan ke Museum Lampung pada tahun 2001. Ini adalah salah satu monumen yang ada di luar Museum Lampung yang bernama Rambu Laut. Rambu Laut merupakan salah satu alat pembantu navigasi pelayaran di sekitar perairan laut daerah Lampung. Ditemukan pada tahun 1883, terdampar di Teluk Betung sebagai akibat letusan dari Gunung Krakatau tahun 1883. Monumen ini merupakan sumbangsi dari masyarakat Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung tahun 2002. Hai guys, jadi kita sekarang udah di Museum Lampung lagi. Wow. Dan kita sekarang mau masuk. Let's go. Tiket masuk Museum Lampung cukup terjangkau loh. Pengunjung umum atau dewasa Rp5.000, mahasiswa Rp2.000, dan pelajar hanya Rp1.000. Jadi di Museum Lampung ada banyak sekali prasasti bersejarah. Salah satunya adalah prasasti Palas Pasema. Palas Pasema yang paling bersejarah dan menonjol di Museum Lampung ini berasal dari abad ke-7 Masehi. Benda ini merupakan bukti otentik pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Lampung. Ditulis menggunakan aksara Palawa dengan bahasa Melayu kuno.
Prasasti ini penting karena berkaitan dengan ajaran Buddha dan peradaban awal di wilayah tersebut. Gajah Sumatera adalah spesies gajah Asia yang mendalami Pulau Sumatera. Berperan krusial sebagai penyebar benih dan menjaga ekosistem hutan dataran rendah. Sejarah mencatat sebagai simbol kerajaan dan alat pengangkut. Namun kini terancam punah akibat hilangnya habitat dan pemburuan liar. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau terakhir di Indonesia yang bertahan hidup, berstatus kritis atau terancam punah dengan populasi kurang dari 600 ekor. Sebagai predator endemik Pulau Sumatera, mereka adalah harimau terkecil di dunia dengan warna kulit lebih gelap dan loreng rapat. Badak Sumatera termasuk dalam daftar populasi badak Sumatera diperkirakan tersisa kurang dari The rhino is categorized as critically endangered. Badak Sumatera adalah spesies badak bercula dua terkecil yang berkerabat dekat dengan badak berbulu zaman es. Historisnya, tersebar luas dari Himalaya hingga Asia Tenggara. Kini populasi mereka tersisa kurang dari 80-100 ekor di Sumatera akibat pemburuan intensif sejak 1980-an. Sera sepi atau menganggik adalah upacara adat masyarakat Lampung yang berasal dari masa Hindu-Buddha. Ritual ini melambangkan pengadilan diri terhadap 6 sifat buruk manusia, seperti hawa nafsu, rakus, amarah, mabuk, bingung, dan iri hati. Menganggik dilakukan saat anak memasuki masa dewasa atau akil balik. Setelah upacara, anak diperbolehkan mengikuti pergaulan bujang gadis dan kegiatan adat. Siger atau siho adalah mahkota adat khas Lampung berbentuk segitiga berwarna emas, yang melambangkan keagungan budaya, kehormatan, dan status sosial perempuan Lampung. Sihok awalnya dibuat dari emas asli dan dipakai dalam upacara adat, serta kini berfungsi sebagai simbol identitas yang ikonik. Pakaian adat Lampung adalah simbol kekayaan budaya yang berakar dari perpaduan pengaruh budaya maritim, perdagangan India, Cina, Arab, dan tradisi lokal. Didominasi warna emas dan putih, pakaian ini menunjukkan kemewahan dan status sosial tinggi. Sejarah pernikahan adat Lampung berakar dari dua adat besar, Padun dan Saibatin, yang kaya nilai sosial dan budaya. Tradisi ini umumnya melibatkan rangkaian panjang ngayuh selama berhari-hari, di mana pernikahan bukan hanya mengikat individu. Hai guys, jadi kita udah selesai keliling Museum Lampungnya. Sekian video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di Museum Lampung ada banyak sekali Udah, tapi nanti kan di orang saya rumah tangga menyerupai gunung ijuk. Gunung ijuk. Sekarang aku ada itu apa lagi? Gak penting ini bukan 1975 dan diresmikan pada 24 September 1988 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan. Ya balik. Turunnya dari belakang untuk belakang. Ataupun melompat. Sikil. Nggak mau kembar bertiga nih. Ya. Lagi dimusuhin.
Nah, manggil. Manggil. Sini. Nggak connect ya? Nggak connect. Palas plasma yang paling